Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya berharap semua sehat ya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala berkat, rahmat, anugerah, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan, dan segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami merindukan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Matius 7 ayat yang ke-13 dan 14. Saya bacakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang jalan menuju kepada kehidupan kekal. Boleh dikatakan jalan menuju ke surga. Itu digambarkan seperti pintu yang sesak. Jalannya pun sempit. Susah orang untuk masuk. Walaupun banyak orang sebetulnya pengen masuk ke sana. Tetapi karena sulitnya, karena sesaknya, sehingga akhirnya orang memilih jalan yang lain. Karena ada jalan yang lain juga yang bisa mereka lewati. Tetapi jalan yang kedua, yang lebar pintunya, yang luas jalannya, itu jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang melaluinya. Ya, tadi yang sempit, susah, susuan, akhirnya cari jalan yang gampang saja. Saudaraku dikasih Tuhan, kadang orang berpikir bahwa jadi orang Kristen itu gampang. Mosok cuma percaya Yesus masuk surga, kok gampang sekali. Pernah satu kali saya berbicara dengan teman saya yang bukan orang percaya. Dia mengatakan jadi orang Kristen gampang bentuk, cuma percaya Yesus masuk surga. Saya bilang nggak gampang. Sebagai contoh, gak gampangnya adalah sampai hari ini saya sudah berulang kali ngomong tentang Yesus ke kamu. Nyatanya kamu gak percaya juga. Iya, langsung dia, oh iya. Cuma dikasih Tuhan. Karena keselamatan itu anugerah Tuhan. Tetapi sekali lagi untuk kita bisa menuju ke sana, pintunya sempit. Artinya tidak mudah. Untuk ikut Tuhan, untuk percaya Tuhan, banyak sekali yang harus dilewati. Kita banyak sekali aturan firman Tuhan yang kita ikuti. Dan seringkali juga untuk bisa menuju ke jalan kehidupan harus mengalami pikul salib, harus mengalami penderitaan, bahkan dibenci orang, ditolak orang dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi atas hidup kita yang tidak mengenakan. Tetapi itulah jalan kehidupan. Sementara jalan yang satunya, ini jalan tol, jalannya mudah sekali, jalannya lurus sekali. Ternyata ujungnya maut. Seperti dikatakan dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Lah ini, ada begitu banyak orang cari jalan pintas. Sudahlah, ikut Yesus ternyata nggak mudah. Mending cari jalan yang lain. Mereka mengikuti jalan yang disangkanya lurus, sepertinya baik. Ya, akhirnya ternyata ujungnya maut. Banyak orang tertipu. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan. Iblis seringkali menyamar sebagai malaikat terang, seakan-akan memberi petunjuk, tetapi sesungguhnya menjebak. Seringkali justru malah membawa kita kepada jalan yang salah. Ikut Tuhan sekali lagi memang tidak mudah. Dia harus memikul salib. Dia harus menanggung penderitaan yang seringkali tidak mudah untuk dialami. Tetapi percayalah, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada cinta Tuhan, ada anugerah Tuhan yang memampukan kita, menguatkan kita melewati semua tantangan. Dan kita percaya bahwa penderitaan badani di zaman ini, di masa kita di dunia ini, tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan surga, kata firman Tuhan. Jadi di sana, itu ketika kita sampai kepada surga, semua yang kita alami di dunia itu nggak ada apa-apanya. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri yang menuntun kita. Sesungguhnya ada yang namanya anugerah Tuhan. Keselamatan pun anugerah, bukan gagah kuat manusia.
Sekali lagi, jalannya ada dua di dunia ini. Ada jalan lebar, ada yang sempit. Yang sempit ini, yang susah inilah jalan menuju kehidupan. Yang lebar, yang luas ini ternyata menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang salah sangka. Disangkanya ini orang jalan lurus, tetapi justru ternyata menuju kepada maut. Nah, jalan yang sesungguhnya adalah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Tuhan Yesus menyatakan dialah jalan menuju kehidupan kekal. Hanya melalui Tuhan Yesus. Belum pernah ada nabi yang lain. Belum pernah ada rasul ataupun siapapun juga yang bisa menjamin seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Yang bahwa dirinya adalah jalan menuju kebenaran dan hidup. Ya, jalan kepada Bapa, jalan menuju surga. Karena itu, untuk kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal, hidup di surga, berjumpa dengan Bapa di surga, hanya melalui Yesus. Yesus jalan, sekalipun memang tidak mudah. Jalan yang sempit, pintu yang sesak, tetapi disitulah kita sesungguhnya di jalan yang benar. Selama kita jalan bersama dengan Tuhan, ada perlindungan, penyertaan, dan pimpinannya. Seberat apapun beban yang harus ditanggung, sesusah apapun, sesempit apapun pintu yang harus dilewati, percayalah, kalau engkau percaya sungguh-sungguh akan penyertaan dan pertolongan dan anugerahnya, kita pasti selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Engkau Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada yang menuju ke surga kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih Tuhan, sekalipun mengikut Engkau, ibarat melewati pintu yang sempit, jalan yang sesak, tetapi kami percaya Engkau akan menolong kami sehingga bisa melewatinya. Dan begitu banyak orang yang memilih jalan yang lebar, jalan yang luas, tetapi ujungnya maut. Tuhan, berdoa supaya Tuhan memimpin kami, supaya tidak salah melangkah. Dan biarlah iman, percaya, dan pengharapan kami tetap teguh dan kuat. Walaupun jalannya sempit, walaupun banyak tekanan, walaupun banyak kesulitan, kami percaya anugerah Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami hari ini. Terus pimpin kami ya Tuhan, supaya kami berjalan di jalan-Mu. Dan kami percaya anugerah, keselamatan, perlindungan, pertolongan Tuhan akan menyertai kami. Jauhkan kami dari virus corona dan mara bahaya. Dan damai sejahtera-Mu terus memimpin hidup kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, terus berjalan di jalan Tuhan. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.